ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik, ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi, ya gitu. Insya Allah begitu. Yeah. Loh, justru itu saya akan matur apa adanya. Selamat sore dan jumpa lagi dengan Pak Git. Belum berapa lama ini ya, rombongan Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa mendatangi UGM. Ya. Dalam hal ini mereka ingin menyatakan atau mendapat pernyataan dari pihak UGM bagaimana sih sebetulnya, pengen melihat ijazah aslinya, skripsi aslinya dan segala macam. Jadi video tadi itu menggambarkan pada saat di dalam kampus ya, dijelaskan oleh Wakil Rektor bahwa Jokowi memang lulus di 5 November tahun 1985 berdasarkan data akademik yang ada. Nah, inilah yang sudah dijelaskan ya, tapi tetap saja ya namanya. Pada dasarnya memang kalau menurut Pak Git, rombongan ini adalah rombongan yang tidak suka akan Jokowi. Jadinya begitu di luar pun tetap berargumen ya. Kita cek yuk videonya pada saat mereka sudah di luar ruangan gitu ya. Terus terang teman-teman semua, awalnya kami menduga, kami datang tuh UGM siap dengan mereka kan bilang punya 36 bukti, ternyata nol, zong. Tidak ada satupun yang disajikan di atas meja. Ini sudah sepakat. Saya tadi minta izin ke mereka, saya akan sampaikan ini ke depan publik. 1, skripsi Jokowi tidak ada tanggal pengesahannya. 2, tidak ada nama-nama dan tanda tangan dosen pengujinya. Tidak ada nama Pak Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing. Meskipun dikatakan pada tahun itu tidak ada jurusan biasa dicoret, tapi kita dengar dengan jelas Jokowi waktu itu mengatakan jurusannya adalah teknologi kayu. Teknologi kayu, menurut profesor dari kehutanan tidak pernah ada teknologi kayu. Memang UGM tidak menyimpan ijazah yang asli, tidak. Wajar, ijazah yang asli itu diserahkan kepada yang bersangkutan. Tetapi UGM harusnya menyiapkan setidak-tidaknya adalah apakah itu lembar pengesahan atau apa yang membuktikan. Kami tidak melihat itu. Nah, jadi kita tadi mencapai kata sepakat, yaitu apa? Tidak sepakat. Nah, silakan Dr. Nah, demikianlah yang dijelaskan oleh Roy Suryo ya, yang dijelaskan pada saat mereka sudah keluar dari ruangan tapi masih di dalam kampus UGM juga kepada massa, karena yang diperbolehkan masuk ini cuma 3 dari perwakilan. Jadi yang diambil itu Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan Rismond. Jadi cuma 3 ini aja yang masuk ke dalam dan berdiskusi dengan rombongannya UGM, termasuk di situ adalah pembantu rektor. Dalam hal ini Pak Git tidak akan membahas masalah teknisnya yang entah itu siapa, tidak ada tanda tangan ijazahnya atau apalah segala macam teknis yang sifatnya kalau diklaim Roy Suryo dan rombongan ini adalah kebohongan. Bukan itu yang Pak Git mau bahas, tapi
Pak Git mau bahas itu tentang inilah kejamnya politik Jokowi. Jadi Jokowi ini kalau kita lihat dulu apa namanya argumen dari Ahok. Jadi kalau Ahok itu kan nggak suka sama orang langsung ngomong gitu, nggak suka. Dia mencontohkan, kalau saya nggak suka sama FPI ya saya ngomong gitu. FPI sama nggak suka sama saya ya nggak apa-apa, terserah gitu. Itu menurut Ahok tentang dirinya. Tapi begitu menyinggung dengan Pak Jokowi ini beda dia. Dia orang Jawa kalem gitu. Yang artinya kalau punya musuh gitu ya, musuh ini ditaruh katakanlah waktu itu dia mengibaratkan seekor katak gitu. Kalau musuh ini seekor katak dimasukkan ke dalam air gitu ya, di dalam tempurung yang ada airnya adem kan kataknya seneng gitu ya. Seneng lama-lama dipanasin, dinyalain kompor. Jadi sebetulnya posisi apa namanya air itu dalam panci itu ya. Nah ini di atas kompornya dipanasin pelan-pelan, pelan. Yang akhirnya lama-lama panas kelabakan sendiri. Ya ini memang terbukti omongannya Ahok itu seperti ini. Yang artinya yang rombongan pembenci ini dengan menyatakan inilah argumen itu dan segala macam lah ya, pagi tidak menjelaskan dalam hal teknisnya. Nah ini lama-kelamaan akhirnya panas sendiri dan sempat ditantang oleh pihak UGM ya, Rosuryo ini untuk melakukan ya sudah naikkan aja ke hukum gitu, tapi tidak mau. Dalam hal ini Pak Jokowi juga sempat membahas ya tentang siapa yang berdalil maka dia yang harus membuktikan. Artinya siapa yang menuduh dia harus punya bukti kuat. Nah dalam hal ini memang dihukum pihak pengadilan ya katakanlah sudah beberapa kali gitu ya dan tidak pernah menang ini rombolannya pembenci dalam tanda petik ini nggak pernah menang gitu karena mereka tidak bisa membuktikan ya artinya mereka menuntut Jokowi untuk membuktikan gitu ya ini permasalahannya adalah di situ. Pak Jokowi ini sekilas ya kelihatan adem, tenang dan menyatakan siapa yang punya dalil ini yang harus membuktikan gitu dan tidak mau menunjukkan bukti gitu. Yang artinya memang secara hukum siapa yang berdalil itu yang membuktikan ini yang dipakai adalah dalil hukum. Yang notabene dalil ini itu digunakan ya seperti tadi ya yang maksudnya tujuannya adalah pelan-pelan dipanasin hingga hatinya tuh panas sehingga mereka juga nggak bisa membuktikan ataukah memang sengaja dibuat seperti sehingga para pembenci ini makin terus panas, makin menyebar hoak gitu ya. Dan akhirnya nanti baru hukum itu dimainkan oleh Jokowi yang pada kenyataan sebelumnya gitu, pernyataan sebelumnya Jokowi dan ahli hukumnya sedang mempertimbangkan dan kelihatannya ini akan ditujukan kepada orang-orang tersebut. Tapi ini baru asumsi Pak Git ya, tujukannya pada orang-orang tersebut. Karena menurut Pak Jokowi ya lama-lama kelamaan ini nggak bisa juga untuk didiamkan gitu ya. Artinya Jokowi juga akan menempuh jalur hukum terhadap orang-orang tersebut. Kondisinya juga Pak Jokowi juga sekarang bukan presiden lagi gitu ya. Dan menurut ahli hukumnya ya sah-sah saja gitu bila perorangan melawan perorangan lah seperti itu. Kondisi saat ini kita tidak bisa menyalahkan siapapun juga yang jelas secara hukum mereka belum bersalah gitu. Yang apa namanya yang menuding atau pembenci yang menuding bahwa jasa Pak Jokowi ini palsu belum bisa menyatakan kalau mereka benar secara hukum. Begitupun dengan Pak Jokowi kan belum melakukan hal apa-apa. Yang artinya masih menunggu, menimbang dan nanti akan memproses melakukan lewat jalur hukum. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan yang pertama adalah kedatangan para rombongan ini ke UGM, kesepakatannya adalah tidak menemukan kata sepakat, itu yang diucapkan oleh Rosuryo. Jadi hal ini adalah sia-sia. Yang diklaim Rosuryo pada saat itu UGM adalah mempunyai 36 bukti ya, kemudian diklaim lagi ternyata bukti itu hanya 0, tapi dinyatakan oleh pembantu rektor atau purek dari UGM yang mengatakan kalau berdasarkan data
data akademis, yaitu tanggal 5 November tahun 1985, nah ini menyatakan kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan. Yang setelah keluar dari ruang tersebut ya berkoar-koar lah Joshua, tapi kan koar-koar ini juga nggak ada hasilnya, hanya cuman buat ngomporin atau manasin rombongan-rombongan itu, ya artinya nggak ada hasil gitu loh. Ini cuman ya seperti isinya seperti provokasi, dan kita nggak tahu ya sampai kapan ini akan berlanjut, bergulir lagi selama Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya itu ya masih seperti ini gitu. Dan kali ini Pak Jokowi dan kuasa hukumnya tidak akan tinggal diam. Yang jelas mereka akan menuntut balik para penyebar-penyebar hoax tersebut. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.